Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Saudara-saudara, jika Anda lahir di weton Pahing, maka kehadiran video ini di hadapan Anda bukanlah sebuah kebetulan. Dalam kepercayaan Jawa kuno, tidak ada yang benar-benar terjadi secara acak. Semua sudah melalui garis takdir, titah alam, dan penjagaan tak kasat mata. Weton Pahing dikenal sebagai weton yang panas auranya, keras jalannya hidup, namun dalam dia menyimpan kekuatan besar. Banyak orang Pahing sejak kecil sudah merasakan hidup yang tidak mudah. Rezeki sering terasa seret di awal, ujian datang bertubi-tubi, bahkan tak jarang harus memikul beban keluarga sejak usia muda. Namun, para leluhur Jawa meninggalkan pitutur penting. Wong sing lahir ing dina Pahing, uripe ora tau kosong saka sing enja. Orang yang lahir di hari Pahing, hidupnya tidak pernah kosong dari penjagaan. Inilah rahasia pertama yang jarang dibahas. Orang Pahing tidak pernah benar-benar sendirian. Di balik kehidupan yang tampak biasa, bahkan kadang penuh penderitaan, sesungguhnya ada energi penjaga yang selalu mengiringi langkahnya. Penjaga ini dalam Primbon disebut sebagai Hodam Weton, bukan untuk dipuja, bukan untuk diperintah, tetapi sebagai penjaga garis hidup. Banyak orang Pahing tidak sadar akan hal ini. Mereka hanya merasa, kok hidupku berat terus? Kenapa aku selalu diuji? Kenapa rezekiku datangnya terlambat? Padahal menurut Primbon, semakin berat ujian Pahing di awal hidup, semakin besar potensi anugerah di akhir jalannya. Alam tidak akan memberikan beban besar pada jiwa yang lemah. Orang-orang tua dahulu bahkan percaya, weton Pahing adalah weton yang disiapkan untuk kekuatan, bukan kenyamanan. Itulah sebabnya, orang Pahing sering lolos dari kecelakaan besar, selamat dari masalah yang seharusnya menghancurkan, mendapat pertolongan di detik terakhir. Semua itu bukan keberuntungan biasa. Itu adalah tanda penjagaan gaib sedang bekerja. Namun ada satu hal yang membuat banyak orang Pahing gagal membuka takdir rezekinya. Mereka tidak percaya pada nilai dirinya sendiri. Mereka terbiasa meremehkan diri, merasa kecil, merasa kalah sebelum bertarung. Padahal Primbon Jawa menegaskan, Pahing sing ora percaya marang awake dewe, bakal nutup lawang rejekine dewe. Orang Pahing yang tidak percaya pada dirinya sendiri, menutup pintu rezekinya dengan tangannya sendiri. Bab ini adalah pengingat bahwa jika Anda Pahing, maka hidup Anda memang keras, tapi bukan tanpa maksud. Anda sedang ditempa, dijaga, dan diarahkan menuju fase hidup yang tidak semua orang mampu mencapainya. Dan inilah awal dari terbukanya rahasia besar weton Pahing, bahwa penjagaan itu bukan sekadar perlindungan, melainkan pintu menuju rezeki yang tidak kasat mata. Dalam lembaran Primbon Jawa kuno, Hodam penjaga weton Pahing tidak pernah disebut secara sembarangan. Ia tidak dinamai dengan nama terang, tidak pula diperlihatkan wujud jelas, karena menurut kepercayaan leluhur, menyebut dan memanggilnya tanpa adab justru bisa mengundang celaka. Yang disebutkan hanyalah ciri-cirinya. Hodam penjaga Pahing digambarkan sebagai energi panas, berat, dan berwibawa, seperti api yang tidak membakar, namun mampu menghanguskan halangan. Energi ini tidak menempel pada sembarang orang, melainkan hanya pada jiwa-jiwa yang sejak lahir telah dipilih untuk menempuh jalan hidup penuh ujian. Itulah sebabnya, banyak orang Pahing merasa hidupnya keras sejak awal, bukan karena nasib buruk, melainkan karena sedang ditempa oleh penjaga yang kuat. Dalam Primbon disebutkan, Hodam Pahing memiliki tugas utama sebagai penjaga garis rezeki. Ia tidak serta-merta memberikan kekayaan instan, namun membuka jalan, kesempatan, dan perlindungan agar pemilik weton tidak terjatuh sebelum waktunya tiba. Hodam ini sangat menyukai kejujuran, keberanian mengambil tanggung jawab, niat lurus dalam mencari nafkah. Sebaliknya, ia sangat membenci keluh kesah berlebihan, sikap menyalahkan nasib,
Keinginan mendapatkan kekayaan dengan jalan kotor. Orang pahing yang terlalu sering mengeluh, tanpa sadar sedang menjauhkan diri dari perlindungan. Akibatnya, rezeki terasa berat, usaha sering mentok, dan hidup seperti berjalan di tempat. Namun ketika orang pahing mulai bangkit, berani, dan berdiri di atas kakinya sendiri, maka energi penjaga ini bekerja dengan cara yang tidak masuk akal bagi logika manusia. Contohnya, kesempatan usaha datang dari orang yang tak disangka. Pertolongan muncul tepat saat kondisi terjepit. Pintu rezeki terbuka setelah kesabaran panjang. Primbon menyebut kondisi ini sebagai dibuka nedalane. Dibukakan jalannya oleh penjaga gaib. Namun perlu diingat, Hodam Pahing bukan pelayan. Ia tidak bisa disuruh, tidak bisa dipamerkan, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk sombong. Leluhur sangat menekankan satu pesan penting. Sing dijaga kui uripmu, duduk kesombonganmu. Yang dijaga itu hidupmu, bukan kesombonganmu. Banyak kasus orang pahing yang mulai merasa kebal, merasa punya pegangan, lalu bertindak sembrono. Sejak saat itu, rezeki yang tadinya lancar justru seret, bahkan hidupnya runtuh perlahan. Bukan karena Hodam meninggalkan, melainkan karena penjagaan ditarik agar pemilik weton sadar. Maka bab ini menjadi pengingat keras, bahwa Hodam kaya penjaga pahing adalah penjaga amanah, bukan mesin kekayaan. Ia bekerja senyap, adil, dan tegas. Ia hanya akan membuka pintu rezeki bagi orang pahing yang siap secara batin dan tanggung jawab. Jika Anda pahing dan hidup Anda masih penuh ujian, mungkin bukan karena belum dijaga, melainkan karena Anda sedang disiapkan. Leluhur Jawa meyakini bahwa rezeki orang weton pahing tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya terkunci atau terbuka, tergantung bagaimana pemilik weton menjalani hidupnya. Hodam penjaga pahing tidak sembarangan membuka pintu rezeki, karena rezeki besar tanpa kesiapan batin justru menjadi petaka. Maka diturunkanlah 7 kunci rezeki gaib, yang diwariskan lewat pitutur dan laku hidup. Kunci pertama, menghargai diri sendiri. Orang pahing sering jatuh karena mulut dan pikirannya sendiri. Ucapan seperti, aku ini cuma orang kecil, atau, aku tidak akan bisa, adalah kalimat pemutus aliran rezeki. Primbon menyebutkan, Hodam Pahing hanya mendekat pada jiwa yang berani berdiri, meski hidupnya penuh luka. Saat orang pahing mulai menghargai dirinya sendiri, pintu rezeki pertama perlahan terbuka. Kunci kedua, tahan ujian tanpa mengutuk nasib. Pahing adalah weton ujian, semakin keras hidup di awal, semakin besar potensi rezeki di akhir. Mengutuk nasib sama saja dengan menolak proses penempaan. Orang pahing yang sabar saat diuji, sedang dikumpulkan kekuatannya untuk lonjakan besar. Kunci ketiga, rezeki lewat tangan orang lain. Berbeda dengan weton lain, rezeki pahing sering datang bukan dari jalur yang ia rencanakan. Bisa lewat relasi, bantuan, atau tawaran mendadak. Karena itu, Primbon melarang keras orang pahing memutus silaturahmi karena ego. Sekali hubungan putus, satu jalur rezeki ikut tertutup. Kunci keempat, jaga lisan saat emosi. Lisan orang pahing itu bertuah, doa yang terucap saat emosi bisa menjadi kenyataan, baik atau buruk. Banyak pahing yang hidupnya jatuh karena ucapan sendiri di saat marah. Hodam penjaga tidak menahan dampak kata-kata yang keluar dari lisan pemilik weton. Kunci kelima, tanda peringatan 2 jangan menantang hal gaib. Inilah kunci paling berbahaya. Orang pahing dilarang. Coba-coba ritual sembarangan. Menguji, penjaganya, pamer keberanian spiritual. Primbon menegaskan, sing ditantang bakal embales, yang ditantang akan membalas. Bukan rezeki yang datang, melainkan peringatan keras dalam hidup. Kunci keenam, ikhlas membantu tanpa pamrih. Saat orang pahing menolong dengan ikhlas, tanpa berharap balasan, Allah mencatatnya, balasannya sering datang dalam bentuk kesempatan besar, perlindungan saat krisis, rezeki mendadak yang menyelamatkan. Kunci ketujuh,
Percaya tanpa sombong. Percaya bahwa diri dijaga itu boleh. Merasa paling hebat karena penjagaan itu adalah awal kehancuran. Hodam pahing akan menjauh dari jiwa yang sombong, bukan karena benci, tetapi karena kesombongan adalah pintu celaka. Bab ini adalah cermin. Rezeki gaib pahing tidak ditentukan oleh ritual, melainkan oleh sikap hidup sehari-hari. Leluhur Jawa mengajarkan satu hal penting, rezeki gaib tidak pernah datang tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh tanda-tanda halus yang sering diabaikan oleh manusia modern. Bagi pemilik weton pahing, tanda ini muncul bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan bahwa fase hidup sedang bergeser. Dari fase ditempa, menuju fase dibukakan jalan. Sayangnya, banyak orang pahing tidak peka. Mereka mengira semua itu hanya kebetulan, mimpi biasa, atau sekadar nasib baik sesaat. Padahal dalam primbon, tanda-tanda ini disebut sebagai tanda kabukane lawang rejeki. Tanda pintu rezeki mulai dibuka. Tanda pertama, mimpi yang terasa nyata dan membekas. Orang pahing yang rezekinya mulai terbuka sering mengalami mimpi aneh namun jelas, bukan mimpi kacau, melainkan mimpi yang terasa sangat nyata. Membekas setelah bangun. Mengandung simbol kuat. Bisa berupa bertemu sosok tua, cahaya terang, berjalan di tempat asing, atau menerima sesuatu dari tangan tak terlihat. Primbon menyebut mimpi ini sebagai sasmita, isyarat dari alam halus bahwa penjagaan sedang aktif. Tanda kedua, rezeki datang saat kondisi terjepit. Ini ciri paling kuat orang pahing saat kondisi benar-benar sulit. Uang habis, jalan buntu, pikiran gelap, tiba-tiba muncul solusi. Bukan solusi besar, tapi cukup untuk menyelamatkan menurut leluhur. Ini tanda bahwa hodam penjaga belum mengizinkan Anda jatuh. Tanda ketiga, selalu lolos dari bahaya besar. Banyak orang pahing jika mengingat masa lalu akan berkata, harusnya waktu itu aku bisa celaka, tapi kok lolos ya? Kecelakaan yang nyaris terjadi, keputusan salah yang hampir fatal, atau masalah hukum yang nyaris menjerat. Namun entah bagaimana selalu ada celah keselamatan. Ini bukan keberuntungan kosong. Ini adalah tanda penjagaan aktif. Tanda keempat, ada orang asing yang tiba-tiba membantu. Primbon mencatat, rezeki pahing sering datang lewat orang yang tidak dekat, bukan keluarga, bukan sahabat lama, tapi justru kenalan baru. Orang asing, bahkan orang yang dulu diremehkan. Jika bantuan ini datang tanpa pamrih jelas, itu tanda jalur rezeki baru sedang dibuka. Tanda kelima, hati mulai gelisah ingin berubah. Saat rezeki gaib mendekat, orang pahing sering merasa tidak nyaman dengan hidup lama. Gelisah tanpa sebab jelas. Ingin berubah tapi belum tahu arahnya. Ini bukan krisis, ini panggilan batin agar siap naik level hidup. Tanda keenam, cobaan terakhir datang bertubi-tubi. Primbon mengingatkan sebelum pintu besar dibuka, ujian terakhir biasanya paling berat. Jika belakangan ini hidup Anda terasa makin ditekan, jangan panik. Bisa jadi itu seleksi akhir. Apakah Anda layak memegang rezeki besar atau tidak? Tanda ketujuh, rasa takut pada hal gaib justru berkurang. Bukan karena menjadi sombong, melainkan karena batin mulai tenang dan mantap. Orang pahing yang rezekinya terbuka tidak lagi penasaran berlebihan pada hal gaib. Ia justru lebih fokus membenahi hidup nyata. Ini tanda kedewasaan spiritual. Bab ini bukan untuk membuat Anda merasa spesial, melainkan agar Anda lebih waspada dan bersiap. Karena saat tanda-tanda ini muncul, satu hal pasti, hidup Anda tidak akan kembali ke titik yang sama. Leluhur Jawa tidak pernah mengatakan bahwa orang weton pahing akan selalu bernasib baik. Justru sebaliknya. Pahing adalah weton yang mudah naik sangat tinggi, tetapi juga mudah jatuh sangat dalam jika salah melangkah. Dalam primbon, ada catatan penting yang jarang dibahas. Pahing kui dudu ora oleh rejeki, nanging asring ora kuat nyekel rejeki. Orang pahing bukan tidak diberi rezeki, tapi sering tidak kuat memegangnya.
Kesalahan-kesalahan inilah yang membuat rezeki gaib yang sudah dekat akhirnya menjauh perlahan, bahkan tertutup rapat. Kesalahan pertama, merasa selalu paling kuat. Banyak orang pahing tumbuh dari hidup keras. Karena sering lolos dari masalah, muncul rasa, "Aku ini sudah biasa menghadapi apapun." Tanpa sadar, rasa kuat ini berubah menjadi keangkuhan batin. Primbon menyebut ini sebagai watek panas sing keliru arah, api yang salah arah. Saat kesombongan muncul, penjagaan tidak hilang, tetapi dikendurkan, agar pemilik weton belajar rendah hati dengan cara yang menyakitkan. Kesalahan kedua, mengabaikan nasihat orang tua. Pahing dikenal keras kepala jika sudah punya pendirian, sulit mendengar. Padahal banyak rezeki pahing dibuka lewat restu dan nasihat orang tua, bukan lewat kepintaran sendiri. Mengabaikan pitutur orang tua sama saja dengan menutup jalur perlindungan. Kesalahan ketiga, terlalu memaksa jalan hidup. Orang pahing sering ingin cepat. Cepat kaya. Cepat diakui. Cepat keluar dari penderitaan. Akibatnya, ia memaksa jalan yang belum waktunya. Primbon mengingatkan, rezeki yang dipaksa masuk sebelum siap akan berubah menjadi beban dan bencana. Kesalahan keempat, bermain dengan hal gaib tanpa adab. Ini kesalahan yang paling sering membawa malapetaka. Rasa penasaran membuat sebagian orang pahing. Coba ritual sembarangan. Datang ke tempat yang tidak dipahami. Mencari jalan pintas lewat laku gelap. Leluhur Jawa sangat keras memperingatkan. Sing ora duwe adab, bakal diparingi paukuman. Yang tidak punya adab, akan diberi hukuman. Bukan karena gaib itu jahat, tetapi karena kesombongan manusia yang tidak tahu batas. Kesalahan kelima, melupakan kebaikan kecil. Rezeki besar sering datang setelah rangkaian kebaikan kecil. Namun banyak pahing lupa bersyukur saat hidup mulai membaik. Saat rasa syukur hilang, rezeki berhenti berkembang bukan langsung habis, tetapi stagnan, lalu perlahan surut. Kesalahan keenam, menyalahkan takdir. Kalimat seperti, "Memang sudah nasibku begini," adalah kalimat paling berbahaya bagi orang pahing. Menyalahkan takdir berarti menolak tanggung jawab hidup. Primbon menegaskan, pahing diuji bukan untuk menyerah, tetapi untuk menjadi lebih matang dan sadar diri. Kesalahan ketujuh, lupa tujuan hidup. Saat fokus hanya pada uang, orang pahing kehilangan arah. Rezeki sejati pahing bukan hanya materi, tetapi kehormatan hidup, ketenangan batin, dan keberlanjutan nasib. Bab ini adalah peringatan, bukan ancaman, karena bagi orang pahing, kesadaran adalah kunci keselamatan. Jika Anda merasa pernah melakukan satu atau beberapa kesalahan ini, itu bukan akhir segalanya. Justru itu tanda Anda masih diberi kesempatan untuk berbalik arah. Saudara-saudara yang lahir di weton pahing, jika sampai detik ini Anda masih bertahan hidup, masih berjuang, dan masih mencari makna dari semua ujian yang datang silih berganti, maka satu hal perlu Anda dengar dengan sungguh-sungguh. Anda belum kalah. Dalam primbon Jawa kuno, pahing disebut sebagai weton pangkonan, artinya weton yang memikul beban besar sejak lahir. Bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dipersiapkan menerima anugerah yang juga besar. Itulah sebabnya, jalan hidup pahing jarang lurus dan jarang mudah. Leluhur Jawa berpesan, "Sing abot ora mesti ala, sing enteng ora mesti berkah." Yang berat belum tentu buruk, yang ringan belum tentu berkah. Pahing adalah bukti hidup dari pitutur ini. Banyak orang pahing merasa hidupnya seperti selalu datang terlambat. Terlambat sukses, terlambat tenang, terlambat bahagia. Padahal menurut primbon, pahing bukan terlambat, melainkan diperlambat. Dipastikan matang, kuat, dan siap, agar saat rezeki besar datang, ia tidak hancur oleh dirinya sendiri. Bab terakhir ini adalah tentang ujian terakhir. Ujian yang bukan lagi soal uang, bukan soal penderitaan fisik, melainkan soal kedewasaan batin. Pada fase ini, orang pahing akan diuji dengan pilihan. Tetap rendah hati atau menjadi sombong.
Tetap lurus atau tergoda jalan pintas. Tetap bersyukur atau merasa kurang terus. Disinilah banyak orang pahing jatuh. Bukan karena miskin, tetapi karena lupa diri saat mulai diberi. Primbon menegaskan, anugerah terbesar pahing bukanlah harta semata, melainkan kehormatan hidup. Rezeki yang membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Kekayaan yang membawa keselamatan, bukan bencana. Hodam penjaga pahing tidak pernah pergi. Ia hanya memastikan satu hal. Apakah pemilik weton sudah layak memegang apa yang akan datang? Jika Anda pahing dan hari ini hidup Anda mulai terasa lebih tenang, lebih sadar, tidak lagi tergesa-gesa, dan lebih bisa menerima proses, itu adalah tanda bahwa ujian besar sudah hampir selesai. Dan jika saat ini Anda masih berada di fase paling berat, jangan putus asa. Dalam primbon disebutkan, sawise peteng paling jero, mesti ana padang. Setelah gelap paling dalam, pasti ada terang. Bab ini bukan janji manis, ini adalah peringatan sekaligus penguatan. Bahwa weton pahing memang tidak ditakdirkan hidup biasa. Ia ditakdirkan kuat, matang, dan akhirnya berdiri di tempat yang tidak semua orang bisa capai. Maka berjalanlah pelan tapi lurus, jaga lisan, jaga niat, jaga adab. Karena ketika waktunya tiba, rezeki tidak hanya datang, tetapi menetap. Jika Anda pahing, tulis pahing di kolom komentar, like, share, dan subscribe agar energi baik terus mengalir. Karena tidak semua orang kuat memikul takdir weton pahing, tapi yang kuat akan hidup di atas rata-rata.